Salam sejahtera dalam kasih Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, firman yang hidup, pimpinlah kami pada saat yang indah ini. Tuntun kami masuk dalam kelimpahan anugerah Tuhan yang dicurahkan kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, sehingga kami bertumbuh di dalam iman dan taat kepada perintah-Mu. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-28. Demikianlah sabda firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Sesungguhnya yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul Roh Kudus memberi keberanian untuk bersaksi. Shalom saudaraku dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Lukas sebagai penulis kitab Kisah Para Rasul memberi kesaksian tentang peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Menurut Lukas, saat Roh Kudus turun ke atas para murid Yesus, mereka menerima kuasa
dan terjadilah perubahan besar dalam diri mereka. Kuasa itu membakar semangat mereka untuk bangkit dan bersaksi. Keluarga Kristen yang terkasih, Petrus yang pernah menyangkal Yesus dan sempat meragukan kebangkitannya, dengan berani bersaksi di depan orang-orang Yahudi dan semua orang yang berkumpul saat itu tentang Yesus yang dibunuh oleh orang Yahudi melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi ia hidup lagi. Tanpa rasa takut, ia berkata dengan tegas, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Sebuah pernyataan keras dan tegas yang dilanjutkan dengan pembelaan bahwa mereka sedang tidak mabuk, tetapi melalui mereka, nubuat Nabi Yoel sedang digenapi. Iya, murid-murid Yesus tidak mabuk, tetapi mereka sedang memberikan tempat bagi Roh Kudus dan kuasanya untuk berkarya di dalam dan melalui mereka. Keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, tetapi kuasanya tidak terbatas pada waktu, tempat, atau orang tertentu. Roh itu dan kuasanya ada hingga kini dan di tempat ini. Tinggal bagaimana kita sebagai orang percaya memberikan tempat baginya untuk berkarya dalam diri kita, sehingga kita memiliki keberanian untuk bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bersaksi tidak hanya dengan kata, tetapi juga dengan perbuatan nyata. Karena itu, marilah kita sebagai orang percaya belajar untuk bertutur dengan santun dan bertindak dengan jujur dan adil sebagai wujud kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Ya Roh Kudus, berdiamlah dalam hati kami, agar kami memiliki keberanian untuk bersaksi tentang Yesus yang hidup. Allah sumber segala kasih karunia, melimpahkan kepada kita berkat-Nya, Kristus yang rela melayani, melindungi seluruh tugas pelayanan kita, Roh Kudus memperdayakan di dalam kita kepedulian terhadap sesama dan alam semesta. Amin.